Ketakutan adalah satu bentuk perasaan yang ada di dalam manusia karena manusia itu tidak mampu lagi mengendalikan masa depannya. Terkadang kita merasa ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia peduli, Dia mengerti persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita hadapi. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur pagi ini Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami, sekalipun di tengah situasi kondisi, di tengah ketidakpastian oleh karena wabah virus corona ini. Tetapi kami tetap percaya dan menggantungkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, karena Engkau tetap pegang janji-Mu. Bagi orang-orang percaya, mujizat itu nyata. Kami bersyukur Bapa, jika kami masih bisa eksis hingga hari ini, itu pun semua adalah karena pertolongan-Mu. Berkati kami semua Tuhan, orang-orang Kristen di seluruh dunia, bahkan manusia pada umumnya, itu dapat menarik pelajaran dari keadaan yang sedang terjadi, bahwa segala sesuatu itu Engkau jadikan selalu punya tujuan. Engkau selalu punya alasan untuk melakukan peristiwa-peristiwa. Ini hidup kami Bapa, kami mau mendengar perkataan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita bukan tidak melakukan ibadah. Kita tetap melakukan ibadah. Cuma bedanya adalah tempat. Sesuai dengan arahan pemerintah, bahwa kita dihimbau agar melakukan ibadah di rumah-rumah, menghindari tempat-tempat keramaian. Maka sebagai tanda ketundukan kita kepada pemerintah, sebagai wakil Allah di bumi, maka kita melakukan ibadah ini di rumah. Dan yang kedua, keramaian-keramaian juga menjadi satu hal yang perlu kita pelajari, bahwa kita bukanlah memiliki iman yang kerdil, tetapi hal ini adalah untuk kepentingan orang banyak, bahwa kita tidak bisa egois hanya mementingkan diri kita sendiri. Kita juga harus mementingkan diri orang lain. Dan di tengah-tengah keadaan, di tengah situasi sekarang inilah, kita bisa menarik banyak pelajaran untuk kita bisa menjadi lebih baik ke depan. Nah, pada hari ini saya akan membawakan firman Tuhan di dalam Matius pasal 8, ayatnya 27 khususnya, yang berkata bahwa di dalam perikop itu bahwa ada terjadi angin badai
ketika murid-murid bersama dengan Yesus berlayar di satu danau. Kemudian di sana dikatakan bahwa terjadilah sekonyong-konyong angin sehingga laut itu bergelora dan terjadilah badai. Dan badai itu cukup mengancam. Apalagi naluri daripada nelayan-nelayan itu yang sudah terbiasa di laut, sudah terbiasa di air, sudah menjadi takut. Berarti itu menjadi tanda bahwa badai itu sangat mengerikan. Ketika mereka sudah berusaha dengan sekuat tenaga untuk menyelamatkan perahu mereka, tapi mereka sudah berada di batas akhir diri mereka. Akhirnya mereka berteriak kepada Tuhan Yesus yang tengah tertidur di belakang perahu, yaitu di bagian buritan perahu itu. Mereka berteriak. Lalu Yesus pun bangun, kemudian menghardik badai itu. Lalu badai itu pun seketika tenang. Lalu dia berkata, "Di mana imanmu? Mengapa kalian tidak percaya?" Dari pembacaan ini kita bisa mengambil pelajaran, yaitu 3 hal terpenting. Pertama, bahwa situasi kondisi di laut itu adalah situasi yang sangat mencekam. Kemudian yang kedua, ketika mereka berteriak berdoa, itu adalah gambaran daripada manusia-manusia sekarang yang tengah berdoa kepada Tuhan, yang terkesan tidak acuh terhadap keadaan. Yang ketiga, rasa takut sudah menguasai murid-murid, melebihi iman percaya mereka kepada seorang yang ikut di dalam perahu itu. Ketakutan adalah satu bentuk perasaan yang ada di dalam manusia karena manusia itu tidak mampu lagi mengendalikan masa depannya. Dan inilah yang terjadi di saat-saat sekarang di tengah ketidakpastian. Tetapi kita perlu juga mendengar ucapan seseorang yang bernama Winston Churchill. Dia berkata, "Untunglah ada ketidakpastian, sehingga dengan ketidakpastian itu hiduplah pengharapan dan iman manusia." Dari ketiga hal di atas, maka kita dapat merenungkan dan bisa belajar dengan keadaan murid-murid di danau itu, serta membandingkan dengan keadaan kita yang berada di samudera kehidupan ini. Pertama-tama, ketika badai corona ini datang dan solusinya belum ada, maka manusia berada di tengah ketidakpastian. Yang kedua, ketidakpastian itu membawa kita semua berteriak, berdoa, menyembah Tuhan dan memanggil Dia untuk turun tangan. Tetapi nampaknya Tuhan acuh terhadap keadaan, karena Dia seperti tertidur, tidak memperdulikan teriakan kita. Sementara kita dihantui oleh rasa takut, cemas, khawatir, karena kita tidak tahu berbuat apa lagi. Kita sudah berada di batas diri kita yang terakhir untuk mengusahakan keadaan menjadi lebih baik. Tetapi ingatlah satu hal tidak boleh Anda lupakan, bahwa Yesus ada di perahu iman kita. Dia sekarang bangkit, berdiri di depan perahu, dan menghardik badai ini. Maka lihatlah, badai akan berlalu. Amin. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kasih-Mu telah menyertai kami.
Tuhanku, kesukaan di hatiku, kedamaian dalam sanubari, keindahan di dalam Yesus ini, sangat indah dengan Yesus. Ini berarti bersamanya. Hidup ini tambah manis tiap hari.